Saat ini kita akan merenungkan suatu bagian firman Tuhan atau tema firman Tuhan bagi kita saat ini. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa atau mengapa Yesus harus disalibkan? Kenapa Yesus tidak dirajam dengan batu seperti Stefanus? Atau kenapa Yesus tidak digergaji saja? Kenapa Yesus tidak dihukum mati dengan cara yang lain selain disalibkan? Pernahkah kita menimbulkan pertanyaan seperti itu? Mengapa Yesus harus disalibkan? Nah, saudara-saudara sekalian, poin yang pertama yang kita akan pelajari saat ini adalah manusia tidak bisa diselamatkan melalui cara apapun juga selain melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara, mengapa Yesus harus disalibkan? Karena memang manusia tidak bisa diselamatkan melalui cara apapun juga selain penebusan Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik atau dengan cara apapun juga selain penebusan Kristus. Jadi tidak ada cara lain. Tidak dengan perbuatan baik kita, tidak dengan amal saleh kita, tidak dengan apapun selain penebusan Kristus, kita tidak mungkin diselamatkan. Karena itu Yesus perlu disalibkan, atau Yesus perlu mati disalibkan untuk menebus dosa atau memikul hukuman dosa umat manusia. Maka ia menjadi jalan satu-satunya melalui mana manusia bisa diselamatkan. Seandainya Yesus tidak mati di atas kayu salib, seandainya Yesus tidak disalibkan, tidak ada penebusan. Semua orang dari Adam sampai manusia terakhir sebelum kiamat, tidak ada orang yang bisa selamat. Karena itu Yesus perlu datang dan mati di atas kayu salib untuk menyediakan satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena itu saudara, mari kita perhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-16 dan juga ayatnya yang ke-21. Galatia 2 ayat 16 dan 21, di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat yang lalu dia dibenarkan atau diselamatkan. Jikalau ada keselamatan atau kebenaran oleh hukum Taurat, maka ayat 21 mengatakan sia-sialah kematian Kristus. Jadi seandainya ada jalan lain, ada cara lain yang mana manusia bisa diselamatkan, maka kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah sia-sia. Jadi seandainya manusia bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya, atau manusia bisa diselamatkan dengan amal saleh usahanya, dan lalu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, lalu menambahkan salah satu jalan untuk keselamatan manusia, maka memang benar Yesus datang, atau Allah mengaruniakan Yesus, dan kematiannya memang sia-sia. Kalau memang ada keselamatan oleh hukum Taurat atau oleh perbuatan baik, amal saleh dan sebagainya, maka Yesus atau kematian Yesus itu menjadi sia-sia. Tapi kita percaya bahwa karena memang tidak ada
keselamatan melalui apapun, baik melalui perbuatan baik, amal saleh dan sebagainya. Dan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Ini menunjukkan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia. Dan kalau tidak sia-sia, memang benar bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Makanya seorang yang bernama Johann Hieronymus mengatakan, saliblah yang telah menyatakan kepada orang-orang yang baik bahwa kebaikan mereka tidak cukup baik. Jadi saliblah yang telah menyatakan kepada orang-orang yang baik bahwa kebaikan mereka tidak cukup baik. Sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini, kebaikan mereka tidak pernah cukup untuk menyelamatkan mereka kalau mereka tidak percaya kepada Kristus. Karena itu Yesus perlu disalibkan. Makanya Yesus harus mati disalibkan. Kalau Yesus tidak mati disalibkan, tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan. Dan juga penebusan Yesus Kristus itu namanya juga menebus. Jadi kalau Kristus mau menebus umat manusia atau manusia berdosa, dia harus mati di atas kayu salib dan menggantikan kita. Jadi menebus itu artinya menggantikan. Jadi kalau kita mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat saya, maka artinya bahwa kita percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi penting untuk kita ketahui, jangan kita asal mengatakan Yesus Kristus adalah penebusku, tapi kita sendiri tidak tahu penebus itu artinya apa. Penebus itu artinya dia menggantikan saya. Saya yang seharusnya dihukum, saya yang seharusnya memikul salib, tapi dia menggantikan saya. Itu artinya menebus atau menggantikan. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, bagaimana Kristus sebagai pengganti kita atau penebus kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Perhatikan di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Perhatikan di ayat 4 mengatakan, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ingat, penyakit di sini bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani, yaitu dosa. Ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ayat 6, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi ini benar-benar Kristus sebagai pengganti kita. Ini merupakan nubuat dari Nabi Yesaya dan digenapi oleh Yesus. Bagaimana Yesus menggantikan kita. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Dia tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semuanya karena kita. Dia mengalami semuanya itu karena kita. Dia tidak mengalami itu untuk dirinya sendiri, tapi dia mengalami semuanya itu untuk kita, menggantikan kita. Kita yang seharusnya mengalami semuanya itu, tapi Kristus datang untuk menggantikan kita. Itulah artinya dia sebagai penebus kita atau pengganti kita. Kita yang berhutang, tapi dia yang membayarnya, sehingga kita tidak perlu lagi membayarnya. Dan juga dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di sana dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Lagi-lagi di sini adalah pasti penyakit rohani, yaitu dosa. Makanya kalau dengan bilur-bilurnya kamu telah sembuh,
itu juga menunjukkan pada keselamatan atau kesembuhan secara rohani. Jadi kalau kita berdoa untuk orang sakit, kita jangan mengatakan dengan bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini berlaku untuk penyakit rohani, bukan penyakit jasmani. Jadi Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebus kita untuk menggantikan kita. Jadi mengapa Yesus harus mati disalibkan? Karena dia menggantikan kita. Kita yang seharusnya mengalami itu, tapi dia mau menggantikan kita. Dan juga tidak ada kebenaran melalui hukum Taurat, perbuatan baik, amal saleh kita. Tapi Yesus sudah mati dan kematiannya tidak sia-sia. Dan hanya melalui iman kepada dia, kita diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salib adalah hukuman atau kematian yang terkutuk. Mengapa Yesus harus disalibkan? Karena salib adalah hukuman atau kematian yang terkutuk. Saudara-saudara sekalian, salib bukan hanya merupakan hukuman mati yang menyakitkan dan mengerikan, tetapi juga hukuman yang terkutuk. Coba kita perhatikan di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Perhatikan di sini dikatakan seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Digantungnya di mana? Kalau ayat 22 dan 23 dikatakan di tiang. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya di dalam perjanjian lama itu tidak dikenal hukuman salib. Maksudnya orang-orang di dalam perjanjian lama belum mengenal hukuman salib itu. Sehingga Ulangan 21 ayat 23 ini pasti bukan menunjukkan pada penyaliban, tetapi menunjuk pada orang yang dihukum mati pada sebuah tiang, yaitu dengan cara digantung. Jadi bukan merujuk kepada penyaliban, tapi hanya kepada sebuah tiang atau orangnya digantung. Atau kadang juga ada orang yang sudah mati karena hukuman mati, lalu mayatnya itu digantung di sebuah tiang. Itu bisa kita baca dalam Yosua 8 ayat 29 dan Yosua 10 ayat 26 dan 27. Jadi di dalam perjanjian lama itu orang-orang di sana belum mengenal hukuman salib, tapi mereka sudah mengenal namanya hukuman gantung di tiang. Tetapi saudara-saudara, Ulangan 21 ayat 23 ini yang menyatakan bahwa orang yang digantung terkutuk oleh Allah tentu juga berlaku terhadap orang yang disalib. Sekalipun Ulangan 21 ayat 23 ini yang menyatakan orang yang digantung terkutuk oleh Allah, sekalipun tidak merujuk kepada salib, tapi juga bisa berlaku terhadap orang yang disalib. Ini terbukti dari permintaan orang-orang Yahudi untuk menurunkan mayat Yesus dan kedua penjahat sebelum hari gelap. Karena ketika jam 6 hari Sabat sudah mulai, maksudnya Sabat Yahudi. Dan karena itu, sebelum Sabat, mayat kedua penjahat dan Yesus harus diturunkan. Coba kita perhatikan Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, saudara-saudara sekalian, permintaan ini atau permintaan orang-orang Yahudi
di dalam Yohanes 19 ayat 31 ini pasti didasarkan pada Ulangan 21 ayat 23a tadi. Perhatikan Ulangan 21 ayat 23a tadi mengatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Jadi sekalipun di dalam Ulangan 21 ayat 23 tadi tidak merujuk kepada salib, tetapi bisa juga diterapkan pada orang yang disalib. Juga di dalam kata-kata Paulus, kalau kita perhatikan dalam Galatia 3 ayat 13, yang dimana Paulus juga mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini, dan ia menerapkan ini pada penyaliban Kristus. Coba perhatikan Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini di dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Padahal kalau kita baca tadi di Ulangan 21 ayat 23, di sana dikatakan seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Padahal kita tahu bahwa pada zaman PL mereka belum tahu hukuman salib, tapi Paulus mengutip itu dan menerapkan itu pada hukuman salib atau di dalam penyaliban Kristus. Jadi hukuman gantung atau hukuman salib adalah hukuman yang terkutuk. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu merupakan hukuman yang terkutuk. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, mengapa Yesus harus mengalami kematian yang terkutuk? Mengapa Yesus harus disalibkan dan harus mengalami kematian yang terkutuk seperti itu? Kira-kira apa alasannya? Apa alasannya Yesus harus mati dengan cara yang terkutuk, yaitu dengan disalibkan? Karena kita orang berdosa adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Kalau Yesus mau menebus kita, menggantikan kita, mati untuk kita, maka itu artinya dia mati untuk menebus kita yang adalah orang-orang berdosa yang terkutuk di hadapan Allah. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Di dalam Ulangan 27 ayat 26 juga dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi saudara, orang yang terkutuk adalah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapa di antara kita yang setia melakukan perintah hukum Taurat dari Kejadian sampai Wahyu? Kita setia melakukannya tanpa cacat celah sekalipun. Apakah kita pernah jujur? Ya, kita pernah jujur. Tapi pertanyaannya, apakah kita terus jujur dan tidak pernah tidak jujur? Kalau kita pernah tidak jujur satu kali saja, ayat ini mengatakan, terkutuklah. Apakah kita sering pergi ke gereja? Kita pergi ke gereja. Apakah kita selalu pergi ke gereja? Satu kali tidak pergi ke gereja, terkutuk karena tidak terus melakukan perintah Tuhan. Apakah kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri sendiri? Ya, kita mengasihi mereka.
Tapi pertanyaannya, apakah kita terus mengasihi mereka dan tidak pernah tidak mengasihi mereka? Satu kali kita melanggarnya, kita terkutuk. Apakah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, apakah kita setia dan terus mengasihi Allah? Kalau tidak, kita terkutuk. Apakah kita datang ke persekutuan atau kebaktian? Ya. Tapi pernahkah kita tidak pernah datang? Kalau pernah, kita terkutuk. Dan masih banyak lagi hukum-hukum atau perintah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang kita tidak bisa melakukannya dengan setia. Dan kalau kita tidak bisa melakukannya dengan setia, maka terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sekarang kita renungkan, berapa banyak firman Tuhan yang kita tidak setia melakukannya. Saya rasa kita semua gagal di dalam melakukan firman Tuhan. Kita mungkin bisa melakukannya, tapi pasti tidak setia. Saya pastikan itu baik bagi saya sendiri maupun bagi saudara-saudara sekalian. Karena itu, semua kita yang ada di sini adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Dan karena itu, kita adalah orang yang berdosa, yang terkutuk di hadapan Allah. Jadi tidak peduli kita sebaik apa. Kalau kita pernah melakukan atau tidak terus setia melakukan perintah firman Tuhan, kita adalah orang yang terkutuk. Karena itu saudara, sadarlah, kalau kita adalah orang yang berdosa, ingat, di hadapan Allah, kita adalah orang yang terkutuk. Kalau orang berdosa adalah orang yang terkutuk, maka Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, itu untuk menggantikan kita yang terkutuk. Karena itu, Yesus mau menggantikan kita dan memikul kutuk itu bagi kita. Jadi, Yesus disalibkan. Yesus mati disalibkan supaya dia menggantikan kita memikul kutuk tersebut. Jadi, Yesus tidak sembarang dia disalibkan. Tidak sembarang dia harus mati dan disalibkan. Dia disalibkan karena hukuman salib adalah hukuman yang terkutuk. Karena itu dia mau menggantikan kita, mau memikul kutuk itu bagi kita. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, ia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada saat itu dia yang tidak berdosa. Ingat, Yesus tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 dan juga Ibrani 4 ayat 15 mengatakan Yesus tidak berdosa. Karena dia yang tidak berdosa, karenanya tidak layak menerima kutuk. Ingat, hanya orang berdosa yang terkutuk. Tapi Yesus tidak berdosa dan dia mau memikul kutuk itu. Sebenarnya dia tidak layak menerima kutuk itu. Tapi dia yang tidak berdosa mau menerima kutuk itu supaya telah menjadi kutuk karena kita. Kita bisa membacanya dalam Galatia 3 ayat 13a. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia tidak berdosa, karenanya dia bukan orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tapi dia mau menebus kita, menggantikan kita, sehingga dia harus menjadi kutuk karena kita. Dia terkutuk bukan karena dia berdosa, tapi dia terkutuk karena kita. Makanya Paulus bisa berkata bahwa Kristus telah menjadi kutuk berdasarkan Ulangan 21 ayat 23 yang ia kutip dalam Galatia 3 ayat 13b. Ulangan 21 ayat 23 dikatakan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Dan dia mengutipnya dalam Galatia 3 ayat 13b, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena dia mau menanggung
hukuman kutuk yang seharusnya kita alami. Tapi dia mau menanggungnya dan dia harus mati di atas kayu salib, mati secara terkutuk di sana. Karena orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Karena itu saudara, kalau salib adalah hukuman yang terkutuk, karena itu Kristus tidak bisa mati dengan cara lain. Seandainya Yesus mati seperti Stefanus yang dirajam dengan batu atau dilempar dengan batu, itu bukan kematian yang terkutuk. Kalau sampai Yesus mati dirajam dengan batu, maka tidak ada penebusan. Kita tidak mungkin bisa ditebus. Karena kita orang yang terkutuk, tapi Yesus mati tidak secara terkutuk. Dan juga kalau sampai Yesus mati dipenggal kepalanya, juga tidak bisa. Karena kita orang berdosa, orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tapi dia mati dengan dipenggal kepalanya, dia tidak mengalami kematian yang terkutuk, dan karena itu dia tidak bisa menjadi penebus kita. Kita yang terkutuk, dia juga harus mati secara terkutuk. Karena itu dia harus mati secara terkutuk, yaitu disalibkan. Ada orang yang mengatakan, seandainya Yesus mati di abad ke-20, orang Kristen pasti tidak akan berkalungkan salib kecil, tapi mereka akan berkalungkan kursi listrik yang kecil. Jadi orang Kristen sekarang tidak pakai kalung salib kecil, tapi kursi listrik. Karena hukuman mati zaman sekarang bisa kursi listrik, atau di ruangan yang bergas, atau tembak mati, dan sebagainya. Ingat saudara, abad berapapun Kristus mati, baik abad yang ke-20, 21, abad ke-30 pun, dia tidak bisa mati dengan cara apapun selain cara disalibkan. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, orang yang tidak mengerti teologi. Orang yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Dan kalau Yesus datang sebagai pengganti kita, mau menebus kita, dia juga harus mati secara terkutuk. Tidak peduli dia mati di abad keberapa, Yesus harus mati disalibkan. Karena salib adalah cara di mana kematian yang terkutuk dan yang bisa menggantikan manusia yang berdosa. Jadi saudara, Yesus tidak mati dengan cara apapun selain cara dia menderita atau mati di atas kayu salib untuk menanggung atau memikul kutuk yang ada pada kita. Memang saudara-saudara, hukuman gantung sebetulnya itu adalah hukuman yang terkutuk. Hukuman gantung adalah hukuman yang terkutuk. Seperti dalam Galatia 21, Ulangan 21 ayat 23 tadi. Tapi saudara-saudara, kalau Yesus hanya mati digantung, memang itu adalah hukuman yang terkutuk di hadapan Allah. Tapi ia tidak mencurahkan darahnya. Ingat, di dalam Perjanjian Lama ada tipe-tipe tentang Kristus, yang bagaimana tipe-tipenya adalah pencurahan darah, yang dimana kalau ada orang yang bersalah atau berdosa harus persembahkan kambing domba. Kambing dombanya harus disembelih, dan itu pasti ada darah. Dan karena itu Yesus tidak mungkin mati dan tidak menggenapi tipe-tipe itu, karena Kristus adalah antitipenya. Kalau tipe-tipenya ada penumpahan darah, maka antitipenya pun harus ada darah. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hukuman gantung memang terkutuk.
tapi tidak menumpahkan darah. Karena itu tidak bisa. Dan satu-satunya cara adalah salib. Dengan Kristus disalibkan, dia dihukum dengan cara yang terkutuk atau mati secara terkutuk, tapi juga dia mencurahkan darahnya bagi kita. Karena itu saudara, ini sangat penting bagi kita. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dia harus mengalami kutuk yang seharusnya kita alami. Dan dia harus mencurahkan darahnya. Karena itu dia perlu disalibkan. Jadi pada waktu kita merenungkan Jumat Agung, bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, kita harus tahu bahwa dia mati di atas kayu salib dengan cara yang terkutuk. Karena kita orang berdosa yang terkutuk. Dan dia mau menggantikan kita, menebus kita. Dan dia harus mengalami kutuk itu karena kita. Nah, saudara-saudara, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, maka sekarang kita bisa diselamatkan atau dibenarkan dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan iman atau percaya kepada Kristus. Kalau kita mau ditebus dari kutuk hukum Taurat, atau mau diselamatkan atau dibenarkan, sekarang itu sangat mudah, yaitu hanya dengan iman kepada Kristus. Kita tidak perlu lagi berbuat baik, amal saleh dan sebagainya. Karena Kristus sudah melakukan itu semua bagi kita. Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan apapun supaya kita bisa diselamatkan. Karena Kristus sudah melakukan itu semua. Dia sudah mengatakannya sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah beriman kepada Dia. Kalau kita beriman kepada Dia, kita akan diselamatkan, kita akan dibenarkan, kita tidak akan lagi mengalami hukuman kutuk yang ada pada kita. Coba kita perhatikan Galatia 2 ayat 16. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam Galatia 7 ayat 7, 9, 11, 14, 26, 24, dan 26. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dengan percaya kepada Kristus, kita bukan hanya dibenarkan, tetapi kita juga pindah dari keadaan terkutuk menjadi keadaan yang diberkati. Perhatikan Galatia 3 ayat 9 dan 14 tadi. Ayat 9 yang dikatakan, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi orang yang percaya Yesus, dia sudah pindah dari sebelumnya dia adalah orang yang terkutuk menjadi orang yang diberkati di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, orang berdosa adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah.
Tapi orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang yang diberkati di hadapan Allah, karena mereka percaya kepada Yesus yang sudah menebus atau menanggung kutuk itu bagi mereka. Jadi saudara, bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, sadarlah bahwa saudara adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tidak peduli saudara sedang sehat-sehat saja. Kalau saudara bukan orang percaya, sekalipun saudara sedang sehat-sehat saja, saudara ada orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tidak peduli kehidupan rumah tangga saudara aman-aman saja. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara adalah orang yang terkutuk. Jadi saudara, terkutuk dan diberkati itu bukan dilihat dari bagaimana hidupnya di dunia ini. Kalau kita pernah mendengar atau membaca kisah Lazarus dan orang kaya, kira-kira dari kedua orang itu, orang kaya yang begitu kaya dan Lazarus yang begitu miskin, kira-kira di dalam pandangan kita, mana orang yang diberkati dan mana orang yang terkutuk? Mana orang yang terkutuk dan mana orang yang diberkati? Pandangan dunia pasti mengatakan Lazarus adalah orang yang terkutuk, makanya dia miskin, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, dan bahkan dia harus menunggu makanan dari meja orang kaya itu. Kehidupannya sangat kacau balau, bahkan dia sakit-sakitan, sakit borok. Tapi pandangan dunia juga mengatakan bahwa pasti orang kaya itu adalah orang yang diberkati Tuhan, karena dia adalah orang yang kaya, punya rumah yang besar, punya makanan yang banyak, dan sebagainya. Itu pandangan dunia. Tapi pandangan firman Tuhan berbeda. Tidak peduli saudara orang kaya, kalau saudara bukan orang yang percaya kepada Kristus, saudara adalah orang yang terkutuk. Makanya orang kaya itu mati masuk neraka. Itu artinya dia bukan orang percaya, dan karena itu dia adalah orang yang terkutuk. Perhatikan bagaimana kata-kata Yesus, bagaimana nubuatannya Kristus tentang sikap dan kata-katanya kepada orang yang terkutuk yang pada akhir zaman atau di hari penghakiman di dalam Matius 25 ayat 41. Dia mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat." Jadi orang yang tidak percaya adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia mempunyai uang banyak, harta banyak, hidupnya aman-aman saja, dijauhkan dari problem, sakit, penyakit dan sebagainya. Tidak peduli. Kalau dia bukan orang yang percaya, dia orang yang terkutuk. Tapi kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, tidak peduli, sama seperti Lazarus yang miskinnya luar biasa, dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, karena dia beriman atau percaya kepada Kristus. Jadi kalau saudara, sekalipun saudara miskin, saudara melarat, saudara tidak punya apa-apa di dalam dunia ini, saudara bukan orang yang terkutuk, tapi saudara adalah orang yang diberkati, karena saudara beriman kepada Kristus. Karena semua kutuk yang saudara alami sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Jadi pada waktu saudara percaya kepada Kristus, semua kutuk itu sudah ditanggung Kristus dan saudara menjadi orang yang diberkati. Perhatikan Matius 25 ayat 34. "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang diberkati. Orang yang tidak percaya adalah orang yang terkutuk. Tapi ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak merasa dirinya adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Karena itu saudara, saudara adalah orang yang berdosa. Saudara orang yang terkutuk di hadapan Allah. Jika saudara belum sampai saat ini percaya kepada Kristus, segera percaya Dia. Kalau tidak, saudara tetap orang yang terkutuk di hadapan Allah, baik dari dunia ini sampai nanti pada hari penghakiman,
Dan dia mengatakan, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk." Dan jika nanti salah satunya adalah saudara, jangan kaget. Karena memang orang yang tidak percaya Yesus adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi saudara, inilah yang dapat kita pelajari hari ini. Mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa dia harus disalibkan dan mati di atas kayu salib? Karena tidak ada apapun, baik perbuatan amal saleh kita, yang dapat menyelamatkan kita selain penebusan dia di atas kayu salib. Dan dia juga mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya menderita mengalami itu semua, tapi dia mau menanggungnya. Dia mau menanggung kutuk itu di atas kayu salib bagi kita, supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati. Karena itu saudara, kita harus bersyukur. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib bukan dengan cara yang lain, tapi dia disalibkan supaya dia bisa menanggung apa yang sudah kita renungkan dan pelajari malam ini. Karena itu, Kristus sudah mengalami kematian yang begitu menyakitkan, terkutuk, rendah, atau hina dan memalukan, untuk menyediakan satu-satunya jalan keselamatan bagi saudara. Kalau saudara percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara bukan hanya akan diampuni dan diselamatkan atau masuk surga, tetapi saudara juga akan menjadi orang-orang yang diberkati. Pertanyaannya adalah, maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus? Kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati, saudara harus percaya kepada dia. Tapi kalau saudara mau tetap menjadi orang yang terkutuk di hadapan Allah, abaikan dia. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, maukah saudara memberitakan Injil supaya lebih banyak orang yang bisa percaya kepada Kristus? Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Yang belum percaya, segera percaya. Yang sudah percaya, beritakan Injil kepada orang lain, agar orang lain juga bisa percaya kepada Kristus dan juga diselamatkan dan terlepas dari hukum kutuk dan menjadi orang-orang yang diberkati. Dan biarlah kita semua di hari penghakiman nanti dapat mendengar kata-kata, "Marilah, hai kamu yang diberkati." Amin.